Silahkan siapa ya? Mas Krisna, pimpin doa Mas Krisna. Ya Bu, untuk mengawali pelajaran hari ini pada pagi hari ini berdoa disilakan. Berdoa selesai Bu. Ya, terima kasih Mas Krisna. Ya Bu. Anak-anak, Bu Dita sudah membagikan materi di Microsoft Teams. Bisa kalian buka. Ini Bu Dita akan menerangkan sekarang. Jadi ini kita harapannya tidak usah lama-lama ya, supaya kuotanya juga tidak banyak tersita nanti ya. Ini adalah materi kita setelah kemarin kita mempelajari aturan rantai. Jadi ini adalah materi setelah materi turunan, yaitu aplikasi turunan. Aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, untuk aplikasi turunan fungsi trigonometri itu ada beberapa submateri yang harus kalian pelajari, yaitu yang pertama nilai maksimum dan nilai minimum. Kemudian yang kedua itu ada selang kemonotonan fungsi. Untuk selang kemonotonan fungsi dibagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya titik stasioner, ada juga yang namanya interval fungsi. Kemudian yang ketiga nanti kalian akan mempelajari tentang persamaan garis singgung kurva fungsi trigonometri. Untuk persamaan garis singgung kurva fungsi trigonometri yang kalian pelajari nanti ada gradien garis singgung, ada juga persamaan garis singgung. Ini sudah Budita bagikan di Teams. Silakan nanti untuk kalian catat. Budita akan menerangkan yang pertama yaitu nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Nah, untuk yang pertama ini untuk materi nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri nanti akan ada beberapa cara mendapatkan. Yang pertama bisa dengan grafik, yang kedua bisa dengan rumus, kemudian yang ketiga bisa juga dengan turunan. Budita mulai dari yang pertama ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. Ini yang pertama, menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri menggunakan metode grafik. Nah, nanti untuk menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi dengan metode grafik, itu maksudnya nanti kita gambar dahulu grafiknya. Nanti ada yang namanya titik puncak, itu pada titik puncak yang berbentuk bukit itu namanya nilai maksimum, dan ada titik yang terendah yang berbentuk lembah itu namanya adalah nilai minimum gitu ya. Jadi yang paling atas namanya nilai maksimum, yang paling rendah namanya nilai minimum. Kalian pasti bisa ya. Nah, sekarang coba amati grafik fungsi trigonometri berikut. Di sini sudah Budita buatkan gambar tentang grafik fungsi fx sama dengan sin x. Jadi ini adalah gambar grafik fungsi fx sama dengan sin x. Nah, kalau kalian mencari nilai sin x untuk sudut X itu bisa dimulai dari 0, 30 derajat, kita ambil sudut yang istimewa, 45 derajat, 60 derajat, sampai dengan yang terakhir itu 360 derajat, lalu kalian cari nilai fx-nya, akan diperoleh ini yang ada di baris kedua ini. Baris kedua ini ya. Nah, nanti kalau dengan metode grafik, caranya adalah kalian gambar grafiknya. Nah, coba
kalian lihat dari gambar grafik ini. Dari gambar grafik ini, ketika X-nya 0 derajat, sin X-nya berapa? Ketika X-nya 0 derajat, sin X-nya berapa? Ketika X-nya 0 derajat, sin X-nya berapa? Coba 0, Bu. 0 ya. Mas benar, 0. Berarti kita lanjutkan ya. 0. Kemudian ketika X-nya 90 derajat, sin X-nya berapa? 1, Bu. 1 di sini. Ketika X-nya 180 derajat, sin X-nya 0. 0 juga ini ya. Jadi kalian bisa lihat. Atau kita lihat yang ini. Ketika X-nya 210 derajat, sin X-nya berapa? 210 derajat. Min 0,5, Bu. Ya, negatif 0,5. Betul. Ketika X-nya 270 derajat, sin X-nya berapa? Negatif 1. Negatif 1. Nah, untuk rumus fungsi fx sama dengan sin x, gambar grafiknya ini akan seperti ini. Terus ini kan sudah sampai 360 derajat. Kemudian setelah 360 derajat, itu nanti dia akan sama, balik lagi. Nah dari gambar ini, kalian akan mengetahui bahwa nilai maksimum untuk fx sama dengan sin x berapa? Kalau nilai itu berkaitan dengan apa? X atau y? Nilai itu berkaitan dengan X atau Y? Ada yang tahu? Nilai. Nilai itu X-nya atau Y-nya ya? Y-nya, Bu. Y-nya. Ya. Nilai itu adalah Y-nya gitu ya. Jadi dari gambar grafik fungsi ini, nilai maksimumnya berapa? 1. 1, Bu. 1. Bagus. Ini nilai maksimumnya 1. Kalau nilai minimumnya? Negatif Min 1, Bu. Negatif 1. Berarti untuk sin X nilai maksimumnya berapa? Sin X nilai maksimumnya berapa? 1, Bu. 1. Nilai minimumnya? Min 1. Negatif 1. Begitu ya. Nah, berdasarkan gambar grafik tersebut, diketahui bahwa grafik fx sama dengan sin x, dia akan memiliki rentang nilai. Jadi kalau rentang nilai itu yang dilihat adalah bagian y-nya. Bagian sumbu koordinat y-nya. Nilai y-nya antara negatif 1 sampai dengan 1. Gitu ya. Ini berarti betul ya, nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya negatif 1. Nah, sekarang untuk yang fungsi fx sama dengan cos x, kalau kalian mencari nilai fungsinya menggunakan tabel, ini tabelnya akan seperti ini x-nya yang di atas, yang baris pertama, kemudian yang baris kedua ini adalah nilai cos x-nya. Nah, gambarnya bagaimana, Bu? Nah, gambarnya akan seperti ini. Bedanya kalau yang sin x, dia kan untuk X sama dengan 0, dia fx-nya juga 0 kan, maka dia dari titik 0,0. Kalau yang cos X, ketika nilai X-nya 0, nilai Y-nya 1, maka dia berawal dari 0,1. Maka nanti gambarnya seperti ini. Nah, akan ini kan sudah sampai 360 derajat, maka nanti dia akan berulang. Gambarnya seperti ini, berulang. Nah, seperti itu. Coba diperhatikan untuk gambar grafik ini, ketika X-nya 0, Y-nya berapa? 1. 1. Ketika X-nya 45, 45 berapa? Y-nya berapa? 0,71. 0,71. Betul ya, 0,71 itu kan antara 0,5 dan 0 dan 1,0. Untuk X-nya 90 derajat, Y-nya berapa? 0. 0. Nah, di sini. Ketika X-nya 180 derajat ini, maka efeknya berapa? Negatif 1. Negatif 1. Terus berjalan. Nah, dari gambar grafik ini, kalian juga mengetahui, ternyata ini kan 1 ya di sini. Ini sampai yang 360 dia juga 1. Maka nilai maksimum untuk fx sama dengan cos x itu berapa? 1. 1. Kalau nilai minimum untuk fx sama dengan cos x berapa?
Negatif 1. Negatif 1. Jadi nilai maksimumnya itu ketika di sini nih, sama di sini nih. Pas 360 derajat juga maksimum ya. Nah, nilai minimumnya ketika di sini nih, ketika 180 derajat di sini. Nah, ini minimumnya. Kalau yang tadi maksimumnya itu di sini, ini 90,1 dan sudah nggak ada. Kalau yang di sini minimumnya ini. Nah, minimumnya 270, negatif 1. Kalau yang ini maksimum, minimum. Nah, sini seharusnya ada lagi nih maksimum ya. Jadi maksimumnya ada 2, minimumnya ada 1. Nah, berdasarkan grafik tersebut, maka diketahui bahwa grafik fx sama dengan cos x memiliki rentang nilai y antara negatif 1 sampai dengan 1. Gitu ya. Rentangnya itu adalah yang diambil yang y-nya, yang tegak. Dari negatif 1 sampai dengan 1. Maka nilai maksimum dari cos X sama dengan 1 dan nilai minimum dari cos X sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita lihat untuk grafik fungsi yang tan. Fx sama dengan tan X. Kalau kita cari nilainya berdasarkan tabel, untuk baris pertama itu dimasukkan sumbunya seperti tadi. Kemudian untuk baris yang kedua itu nilainya. Maka gambarnya akan seperti ini. Y sama dengan tan X itu, nah ini seperti ini. Ketika X-nya 0, Fx-nya berapa nih? 0, Bu. 0 ya. Ketika X-nya 45, nah ini kan 1 di sini gitu ya. Ini ternyata dia hanya sampai 90 kan dia tidak ada nilainya. Jadi untuk X-nya 90 derajat nih, dia tidak di sini, tidak tepat karena dia tidak ada nilainya gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya setelah 90 derajat dia ternyata negatif. Ya kan, 120 derajat ternyata nilainya negatif 1,73. Nah, dia di bawah. Nah, bentuknya kalau untuk fungsi fx sama dengan tan x itu grafiknya seperti ini. Ada berbagai grafik. Nah, berbagai grafik. Ini yang pertama, ini yang untuk X yang setelah 90 derajat. Jadi untuk X antara 0 sampai dengan 90 derajat, maka ini grafiknya. Kalau antara 90 derajat sampai dengan 240 derajat, maka ini. Nah, ini. Kalau antara 240 derajat sampai dengan 360 derajat, yang ini. Gitu ya. Berarti ini adalah gambar grafik untuk fungsi fx sama dengan tan X. Nah, berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa grafik fungsi fx sama dengan tan X memiliki rentang nilai Y, yaitu antara negatif tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Itu ya. Jadi nilai maksimum dari tan X adalah tak hingga, dan nilai minimum dari tan X adalah negatif tak hingga. Ya, Mbak Budita ulang. Nilai maksimum dari sin berapa? 1. 1, Bu. 1, betul. Nilai minimum dari sin berapa? Negatif 1. Negatif 1. Nilai maksimum dari cos berapa? 1. 1. Nilai minimum dari cos berapa? Negatif 1. Negatif 1. Nilai maksimum dari tan berapa? Positif tak hingga. Positif tak hingga. Nilai minimum dari tan X berapa? Negatif tak hingga. Negatif tak hingga. Bagus. Itu adalah materi kita hari ini ya. Ini kesimpulannya. Budita lanjutkan yang kemarin sudah Budita bagikan ke kalian. IPA 3 ini ya. Nah, kemarin kan Budita membagikan ini. Nah, kita bahas ini ada lanjutannya. Jadi, ini nanti kalian langsung mengerjakan tugas langsung dikumpulkan gitu ya. Nah, ini adalah materi yang kemarin Budita bagikan di apa namanya? Di WA grup ya. Nah, jadi kalian kalau tadi menentukan nilai maksimum dan minimum menggunakan metode grafik. Nah, pada hari ini kalian akan menentukan nilai maksimum dan minimum dengan turunan. Itu. Langsung ini ya. Bentar. Oh, yang kita bagikan kemarin ini ya.
Sebentar Mas, Mbak. Sebentar ya. Sebentar. Bu, permisi Bu, banyak Ya. teman-teman yang minta di-admit. Oh, belum Budita admit ya? Oh iya ya. Terima kasih Mbak. Ya. Sebentar ya. Oke, coba sekarang Budita berikan kalian latihan soal terlebih dahulu. Tapi ini Budita nyari kok, anu ya. Sebentar. Oh ini. Nah, ini akan Budita bagikan ya. Bagikan berarti salin link. Oke, selesai. Ini mudah. Budita berikan di grup WA dulu. Ini ya berarti ya. Latihan soal. Silahkan dikerjakan. Oke. Nah, itu ada latihan soal. Budita tunjukkan. Nah, ini adalah latihan soalnya. Silahkan kalian kerjakan. Ini sangat mudah, ada 8 soal dikerjakan dan hari ini harus dikumpulkan. Budita berikan batas waktu sampai pukul 23.59. Ini ya, ini yang kalian kerjakan. Jadi materinya yang tadi, latihan soalnya yang ini silahkan dikerjakan. Untuk materi yang kemarin Budita berikan lewat WA, yang menentukan nilai maksimum dan minimum menggunakan turunan, akan Budita berikan selanjutnya. Begitu ya, Mbak, Mas, kalian? Gitu ya? Baik, Bu. Oke, Ya, kita sampai sini dulu. Ini latihan soalnya. Nomor 1 bisa menentukan nilai maksimum dan minimum. Bisa enggak? Nomor 1. Bisa enggak? Nomor 2 bisa? Enggak tahu, Bu. Tadi coba Budita tanya ya. Budita yakin kalian bisa, cuma enggak mau bersuara aja nih. Tadi nilai maksimum sin berapa? 1, Bu. 1. Oke, berarti nomor 1 bisa mencari nilai maksimumnya. Bisa enggak? Kalau sin X nilai maksimumnya berapa? Sin X nilai maksimumnya berapa? 1, Bu. 1. Oke. Budita tuh tanya apa nilai maksimum sin X terus udah jadi tahu 1 gitu ya enggak ya? Kalau nilai maksimum sin alfa berapa? Sin X dan sin alfa itu perbedaannya di mana?
sin X dan sin alfa itu perbedaannya di mana? Sama Bu, dia kan sin toh Bu. Sama-sama sin. Perbedaannya terletak di Sudutnya Bu. sudut. Bagus, di sudut ya. Jadi nilai maksimum dari sin alfa adalah 1. 1. 1, Bu, betul ya. Muhammad David mau masuk belum di ACC, Bu. Oh ya, suruh masuk lagi saja, Mas. Oke, nilai maksimum dari sin alfa berarti juga 1. Nah, berarti nilai maksimum dari sin 2x ditambah 90 derajat berapa? 1 Bu. 1 juga, gitu. Bisa ya? Bisa ya? Yang nomor 2, bisa mencari nilai maksimumnya? Nomor 2, bisa mencari nilai maksimumnya? Mas Arief bisa nggak, Mas Arief? Masih bingung ya Bu. Masih bingung. Oke, kalau nomor 1 dulu. Nomor 1 bisa mencari nilai maksimumnya? Insya Allah Bu. Bisa. Nilai minimumnya? Bisa Bu. Bisa. Oke, yang nomor 2, variabel fungsi ini apa? X atau Y atau A, B, C atau apa? Dia T. T kan? Berarti nomor 1 sama nomor 2 itu perbedaannya hanya terletak pada variabelnya. Gitu ya. Kalau ini variabelnya X, ini variabelnya T. Jadi nomor 2 mencari nilai maksimumnya, tahu enggak berapa? Nilai maksimum dari FT sama dengan cos T ditambah 30 derajat. Dia 1 Bu. 1 juga. 1 ya benar. Nilai minimumnya berarti? -1. -1, oke. Sekarang yang nomor 3. Nomor berapa ya? Kalau nomor 4 ini kan sama ya. Jadi ini tuh sama. Ini adalah sin alfa, ini adalah cos alfa. Nomor 1 itu sama dengan sin alfa. Alfanya 2x ditambah 90 derajat. Nomor 2 adalah cos alfa. Alfanya adalah T ditambah 30 derajat. Nomor 3 itu fx sama dengan 5 ditambah sin alfa. Alfanya adalah 2x. Nomor 3, bisa mencari nilai maksimumnya. Nomor 3, bisa mencari nilai maksimumnya. Masih bingung Bu. Masih bingung. Ada 5-nya, Bu. Ada 5-nya, iya. Maksimumnya 6 bukan sih Bu? Kan 5 Iya. tambah sin kan maksimumnya 1 kan Bu? Ya, betul seperti itu. Nomor 3, berarti nilai maksimumnya berarti 5 ditambah 1. 1. Nilai minimumnya 5 kurangi 1, Bu, 5 berarti. kurangi 1. Betul, seperti itu. Nomor 4 berarti bisa kan? Ini kan 3 dikali. Berarti dikali, Bro, itu. Iya, 3 dikali. Nah, hati-hati untuk yang nomor 5. Kalau yang nomor 5, karena ini kan negatif 5. Berarti nilai maksimumnya berapa? Negatif, Bu, berarti. Negatif. Kalau maksimum kan tadi di gambar grafik yang letaknya di atas kan, yang paling tinggi, nilai Y-nya yang paling besar, paling tinggi. Berarti nomor 5 berapa? Nilai Positif 5. tetap positif 5. Yang kita cari adalah nilai. Nilai. Kalau nilai itu kan diambil yang positif. Gitu. Kan tadi cos 90 derajat dikurangi T. Kalau hanya cos 90 derajat dikurangi T, nilai maksimum berapa? Cos 90, 1. Kalau nilai minimumnya berapa? Negatif 1. Negatif 1. Tetapi di depan ini ada bilangan 5. Kalau ada bilangan negatif 5. Nah, negatif 5 kalau dikali 1 hasilnya sama dengan Negatif 5. negatif 5. Kalau negatif 5 dikali negatif 1 hasilnya sama dengan 5. 5. Nah, maka setelah dikali negatif 5, yang menjadi nilai maksimum yang mana? Negatif
5, Bu. Yang 5 kan, yang satu Oh, iya. hasilnya 5, yang satunya hasilnya negatif 5. Maka rentang nilai Y-nya itu kan antara negatif 5 sama 5. Kalau rentangnya benar, rentangnya antara negatif 5 sama 5. Maksimum itu yang paling tinggi, paling besar berapa? Yang mana? 5, Bu. 5. Yang minimumnya yang Negatif 5. negatif 5. Jadi dia seperti itu, fleksibel. Gitu ya. Jadi loh Bu, ini fungsinya apa? Cos-nya negatif 1 sama 1 itu untuk rentangnya gitu, untuk rentangnya. Tadi kalian sudah melihat gambarnya kan? Sudah melihat gambarnya kan? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, untuk gambarnya itu kan dia artinya rentangnya. Rentang. Nah, ini loh. Rentangnya itu kan berarti dia dari sini nih, dari sini yang Budita garis merah yang terbawah sampai dengan yang Budita garis merah yang teratas. Ini rentangnya. Nilai terbesar berarti yang di pojok atas, nilai terkecil berarti nilai minimum berarti yang di pojok bawah, di paling bawah paling rendah gitu. Jadi disesuaikan, fleksibel. Begitu ya. Nah, ini nomor 6, 7, 8. Silakan nanti dikerjakan. 1 sampai 8 silakan dikerjakan lalu dikumpulkan di assignment. Mudah sekali. Hati-hati di nilai maksimum dan minimum itu yang paling besar menjadi maksimum dan yang paling kecil menjadi minimum gitu ya. Sudah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mas Daniel, ada yang mau ditanyakan Mas Daniel? Enggak, Bu. Enggak ya. Bisa dikerjakan ya? Bisa dikerjakan ya? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah. Ini Budita salah fokus dengan fotonya Mas Randy Yulianto ini. Ini ada kumisnya. Ini fotonya Mas Randy ya? Halo Mas Ren. Oh, Mas Randy dengar nggak nih? Gitu ya, anak-anak sekalian ya. Baik, terima kasih anak-anak telah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Budita akan membagikan, kalau tadi materinya sudah Budita bagikan di Teams, selalu yang ini latihan soalnya akan Budita bagikan lagi di Teams. Silahkan dikerjakan, karena ini sangat mudah. Budita berikan deadline-nya adalah hanya 1 hari sampai pukul 23.59. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian sukses, cita-citanya apapun yang diinginkan dapat terwujud gitu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.